Berikutnya adalah adamut tahawun bil jum'ah aw at-takhalluf anha wa tarkiha. Tidak dibolehkan atau haram hukumnya seseorang meremehkan salat Jumat, ya, atau melanggar dengan meninggalkan salat Jumat. Jadi melanggar syariat dengan meninggalkan salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man taraka salasa jum' tahawunan biha, taba'allahu ala qalbih." Dalam hadis yang pertama Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan Jumat tahawunan dengan keadaan meremehkan, ya, maka Allah akan stempel hatinya. Maksud tahawun meringan-ringankan. Contohnya, kita tidur. Begitu azan Jumat, kita tidak datang. Tadi dengan HP, terus dari jam 9 dengan HP, kita semangat. Facebook, WA, YouTube. Begitu mau dekat Jumat, Jumat jam setengah 1 contoh. Jam 12.15 kita tidur. Setiap Jumat begitu. Maka taba'allahu ala qalbih. Allah stempel hatinya. Dengan apa Allah stempel? Dengan kemunafikan. Dia kalau sudah distempel munafik, itu susah dicabut kecuali izin Allah. Dia harus taubat kepada Allah. Manusia tidak ada yang bisa menasihatinya. Itu maksud stempel. Kita kalau sudah stempel, Pak, nya hana sawapuh dengan stempelnya. Kecuali merobek kertasnya. Maka orang yang 3 kali tidak Jumat, meremehkan Jumat, Allah stempel. Kalau Allah sudah stempel, tidak ada yang bisa mencabut stempel itu kecuali Allah sendiri. Makanya jangan heran kalau seorang isteri mendapatkan suami tidak pernah pergi Jumat, lega nak ajak Jumat, maka dia akan mendapatkan perilaku suami adalah suami yang buruk. Jadi bagi suami itu maksiat biasa. Enggak ada sayang ke isteri, enggak ada sayang ke anak. Dia tinggalkan isteri, dia selingkuh tempat lain, dia juga enggak mikir. Kadang-kadang ada yang mudah bermaksiat. Kalau kita mau tanya kepada orang yang mudah bermaksiat, salah satu penyebab orang susah dapat hidayah adalah dia tinggalkan salat Jumat. Jadi bahayanya meninggalkan salat Jumat. Bapak kalau punya anak muda, bapak punya anak muda di rumah atau anak-anak laki-laki, nyan baik tagai-tagai ne perbiya anak ajak Jumat. Jadi jangan sampai orang tua sudah takut ke anak. Anak tidur, pulang kuliah, anak tidur. Hampir Jumat enggak berani dibangunin. Itu kita sudah mulai memelihara syaitan di rumah kita. Kita sudah mulai membuat di rumah kita ada seorang munafik. Tidak boleh. Jadi bangunkan, siram. Masalah dia lawan, itu urusan kedua. Jadi jangan biarkan dia terbiasa tidak melakukan Jumat. Efeknya mengerikan, Pak. Efeknya dia akan menjadi anak durhaka. Karena dia susah dinasihati. Dan bagi bapak yang punya anak gadis, jangan izinkan dilamar oleh orang yang tidak solat Jumat. Maka jika kalau menerima lamaran anak gop, nyan payah nak cek ile, naik sembahyang Jumat bahana. Sampai ke situ harus cek. Jangan langsung terima hanya gara-gara dia sudah PNS. Banyak yang tidak PNS lebih bahagia daripada yang PNS. Nyo karena udah megah-bahkan PNS, maka juga bukan lagi nya. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala lihat agamanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man taraka salasa jum'an min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa uzur, maka tercatatlah dia sebagai golongan munafik. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala ada hadis satu lagi yang menyebutkan mutawalian. Kalau meninggalkan Jumat berturut-turut. Itu hadis meninggalkan Jumat berturut-turut. Itu dalam keadaan tidak meremehkan. Tapi dia meninggalkan Jumat. Dilarang meninggalkan Jumat berturut-turut walaupun tidak meremehkan. Contoh,
profesi kita doktor, profesi kita security, satpam. Itu harus diatur shift. Yang boleh tidak Jumaat 2 kali. Berikutnya, sekali itu harus pergi. Harus diatur shift begitu. Tapi kalau meremehkan, itu enggak mesti berturut-turut. Kita balik kapan? Umur 15 tahun. Selama masa balik, sampai tua, kalau berani meninggalkan Jumaat tanpa uzur 3 kali, enggak mesti berturut-turut kena hukum Allah distempel. Jadi yang berturut-turut itu maksudnya tanpa meremehkan pun enggak boleh berturut-turut. Kalau doktor operasi tiap Jumaat, jangan buat jadual operasi tiap Jumaat. Jadi cukup misal kebutuhan darurat, 2 kali operasi pasien. Okey. Kali Jumaat berikutnya, nyan baik terima pasien manapun. Kalau perlu pasien-pasien suruh pergi, Jumaat dulu. Setelah Jumaat baru operasi. Jadi maksudnya baik lehaga menurut-turut. Orang hari ini mengambil kesimpulan, hana apa-apa, hana ajak Jumaat. Yang penting baik menurut-turut lehaga. Yang kehinan hancur orang je dah. 2 kali enggak Jumaat. Jumaat ketiga baru pergi. Habis itu 2 kali lagi dia enggak pergi lagi. Nanti Jumaat ketiga baru pergi lagi. Karena menganggap hadis itu, yang penting jangan 3 kali berturut-turut. Baca dulu syarah hadisnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala bahaya meninggalkan Jumaat dalam keadaan meremehkan. 3 kali seumur balik sampai sekarang 3 kali meremehkan, bahaya. Maka jangan tidur sebelum Jumaat. Jangan tidur sebelum Jumaat. Maksudnya jangan tidur sebelum Jumaat mendekati waktu Jumaat. Kalaupun tidur, pasang jam weker. Bangun atau suruh isteri jadi jam weker. Kapegalung pukul 12. Itu harus ada orang yang membangunkan.